Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ibu Haja Rahmawati Muhammad Sinen, bersama Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ibu Sumiati Ahmad Laiman. Yang kami hormati Permaisuri Kesultanan Tidore, Joboki Mardia Fabanyo. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, Ibu Hajah Nur Ain Ismail Dukomalamo. Yang kami muliakan Ustazah Angelina Sondak. Selamat datang di Kota Tidore Kepulauan. Kota kami kecil namun tenang dan bersih dengan sejuta pesona 1000 masjidnya. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Cinta Darut Dakwah Lombok, Al-Ustadz Hardi Abdullah Sogir bersama Ibu. Yang kami hormati Ketua Kololi Manajemen Maluku Utara beserta tim. Yang kami hormati Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara dan juga Kota Tidore Kepulauan. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Mumitu, Sang Pemilik kehidupan dan penentu kematian. Syukur atas rahmat serta ridhonya kita semua dipertemukan di bulan kemenangan dengan balutan silaturahim dalam acara Halal Bihalal dan Safari Dakwah bersama Ustazah Angelina Sondak. Salawat dan salam kita haturkan buat manusia agung, pemilik budi pekerti yang mulia, sosok paling jujur, cerdas serta amanah, yang menjadi suri tauladan terbaik bagi umat manusia sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua tergolong umatnya yang dianugerahi syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bagi undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami sampaikan bahwa acara Halal Bihalal dan Safari Dakwah bersama Ustazah Angelina Sondak hari ini terlaksana atas kerjasama pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, tim penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Tidore Kepulauan, Kololi Manajemen Maluku Utara, dan tentunya Yayasan Cinta Darut Dakwah Lombok. Dan untuk memulai acara ini bersama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara ini sekaligus menjadi harapan acara ini berjalan lancar hingga akhir nanti, kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Abdurrahman Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan shatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik undangan yang kami hormati, demikian lantunan ayat suci Al-Quran oleh Qori Abdurrahman Habib. Mohon izin, Abdurrahman Habib saat ini telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dan menjadi siswa calon penerima beasiswa dari Yayasan Darut Dakwah Lombok untuk bersekolah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baik, kita doakan bersama semoga Abdurrahman Habib dapat menjadi salah satu siswa untuk diberikan beasiswa dari Yayasan Cinta Darut Dakwah Lombok. Baik undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan yang juga selaku penasehat Badan Kontak Majelis Taklim Kota Tidore Kepulauan. Yang terhormat Ibu Haja Rahmawati Muhammad Sinen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ibu Ketua Diwa dan juga sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, Ibu Ketua 3 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan yang saya muliakan, Ustazah Angelina Sondak, yang mungkin agak sebutannya mungkin lebih akrab Mbak, saya memanggil Mbak, ya Mbak Enci. Ibu dan Dim yang saya hormati, Ibu Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, Ibu Ketua BKMT Kota Tidore Kepulauan, dan pengurus serta anggota yang sangat saya banggakan. Ini tidak tercantum tadi, Pak. Untung ada MC yang saya hormati, Ketua Darul Cinta Dakwah Lombok, yang alhamdulillah pada hari ini sudah salah satu siswa asal Kota Tidore Kepulauan yang Bapak ambil, mudah-mudahan namanya Rahman ya, mudah-mudahan adik dan anak kami Rahman bisa lolos Pak, insyaallah. Ya. Dan yang saya muliakan Permaisuri Jowoki Kesultanan Tidore, ya, Ketua Organisasi Wanita Sekota Tidore Kepulauan, ibu-ibu, perempuan yang luar biasa, yang insya Allah pada hari ini Allah mencatat langkah kaki kita semua, ya. Kehadiran ibu-ibu pada hari ini, insya Allah pada hari Minggu ini, malaikat mencatat bahwa kita hadir di sini, di tempat ini, kita menimba ilmu yang sekiranya pada hari ini dan pada masa-masa lalu kita belum tahu. Seperti tema yang tertera, sungguh luar biasa dan terpatrit dalam hati kita bahwa pada hari ini insya Allah kita mendapatkan ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan panjang umur, kesempatan pada hari ini, dan pada beberapa hari yang lalu kita melaksanakan perayaan Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin sekira ada salah. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan dan juga sebagai penasehat BKMT, sekiranya mungkin ada salah dalam penyampaian dan sebagainya, sebagai pribadi dan keluarga saya memohon maaf, ya, beribu-ribu maaf ya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Dan selanjutnya saya singkat-singkat saja, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Enji yang sudah memilih dan meluangkan waktu hadir di kota kami, Kota Tidore Kepulauan, yang disebut oleh MC tadi benar, kota 1000 masjid. Kalaupun Mbak dan rombongan mulai dari Kelurahan Rumbali Bunga sampai ke sini, kalau sekiranya pada duhur nanti kadangkala masjidnya kosong, Mbak, mohon dimaafkan karena Tidore ini satu kelurahan itu, satu RT saja itu ada yang 3 sampai 4 masjid. Nah, seperti itu, sehingga kadangkala ada yang punya persepsi ketika melihat kalau mereka datang ke Tidore tidak bertanya, loh ini katanya 1000 masjid, setiap maghrib kok tidak penuh masjid-masjidnya. Nah, seperti itu karena satu RT saja orang berlomba-lomba membuat masjid, sehingga itu yang terlihat, Mbak. Iya, jadi disebutlah Tidore dengan 1000 masjid. Ya. Dan yang selanjutnya, Mbak, bahwa sejarah historis menggambarkan bahwa inilah Tidore dengan Kesultanan Tidore yang luar biasa pada masa itu. Ya, sejarah menggambarkan bahwa Tidore ini pernah menjadi provinsi Papua Barat dengan historis sejarahnya yang luar biasa, yang pada waktu itu Nukulah sebagai pahlawan kebanggaan orang Tidore pada waktu itu, Mbak. Ya. Dan selanjutnya, singkat saja, Mbak, ya. Dan selanjutnya kota Tidore ini mudah-mudahan pada tahun ini juga kita doakan untuk bisa meraih Adipura yang ke-11. Ya, mari sama-sama kita doakan kota terbersih, kota kecil terbersih se-Indonesia, Pak. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya mewakili semuanya yang hadir ini, yang tentunya mereka merindukan dan berharap ketika melihat postingan-postingan di Mbak, tapi mungkin ada doa di antara 1000 orang, tapi hanya 44 orang, insya Allah, dan termasuk saya, ya, Allah kabulkan langkah kaki dan memudahkan, meringankan langkah kaki Mbak Enji hadir di sini. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan, dan yang terakhir, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Enji, ya, seperti tema ini. Ketika Al-Quran menjadi penolong dan syafaatnya di di hari akhir nanti, ya, seperti Ibu. Jadi jujur Mbak Enji, saya bukan dari kecil bisa menghafal, bisa membaca Al-Quran, tapi sudah besar baru saya membaca Al-Quran ketika saya pergi ke haji dan mendapat hidayahnya di sana. Seperti itu, Mbak Enji. Jadi bagi kita semua yang hadir, kita belum terlambat. Yang jelas kita belum terlambat untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Ya, ibu-ibu kita setuju ya? Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ibu-ibu, ya, insya Allah luar biasa. Saya lihat temannya ini merinding ibu-ibu. Ya. Untuk itu Ibu, Mbak, saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Enji dan rombongannya yang sudah meluangkan waktu hadir di tempat ini. Mungkin singkat saja, lebih kurang saya memohon maaf sebagai manusia biasa. Sedikit lagi, ya. Mohon maaf dari perjalanan Mbak Enji yang sering saya ikuti. Inilah
manusia ketika Allah mengangkat derajatnya dengan berbagai ujian yang dialami oleh Mbak Enzi. Tapi kita berniat dengan ikhlas dan tulus, maka ini buktinya. Janji Allah tidak pernah berbohong. Dan ini buktinya dengan melewati berbagai macam ujian. Mbak Enzi diberikan suatu derajat dan hidayah yang luar biasa, yang insya Allah mungkin mudah-mudahan dia bisa tertular kepada kita sebagai perempuan-perempuan hebat, ya, yang selalu setia mendampingi suami dan anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin ya insyaallah. Mungkin demikian, lebih kurang saya memohon maaf karena yang sempurna hanya milik Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penyerahan bantuan kepada para mualaf di Kota Tidore Kepulauan. Bantuan ini diberikan kepada 60 mualaf dan akan diserahkan secara simbolis kepada 5 orang perwakilan. Untuk itu, kepada para perwakilan disilahkan mengambil tempat di depan. Mohon izin kami sebutkan: Khairun Nisa dari Dokiri, Fitria Eli dari Toloa, Salsabila dari Goto, Aisyah Tindatu dari Tomalou, dan Nevia Putri dari Doyado. Kami persilahkan. Baik, mohon izin untuk penyerahan bantuan. Kami mohon dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, untuk dapat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 5 orang penerima. Baik, mohon izin kami sampaikan kembali, bantuan ini diberikan kepada 60 orang mu'alaf di Kota Tidore Kepulauan, namun diserahkan secara simbolis kepada 5 orang perwakilan. Baik, terima kasih, dan kami mengundang dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, dan juga mohon kesediaan kepada Ustazah Angelina Sondak dapat mendampingi Ketua dan juga Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan. Baik, undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwa Ustazah Angelina Sondak kurang lebih 20 tahun menjadi member of Islam atau mu'alaf, dan saat ini hadir di tengah-tengah kita di Kota Tidore Kepulauan bersama Ketua dan Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para mu'alaf di Kota Tidore Kepulauan.
Baik, dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin Ibu Ketua 1 dapat mengambil posisi di tengah, di samping kiri Ustazah Angelina Sondak. Tiga, dua, satu. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kepada para penerima kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Mohon izin untuk Ibu Ketua, Ketua 1 dan juga Ustazah Angelina Sondak untuk tetap berada di tempat. Baik, dan akan dilanjutkan dengan penyerahan siswa calon penghafal Quran dan beasiswa. Baik, mohon izin untuk para penerima kami persilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Ketua, Ketua 1 dan juga Ustazah Angelina Sondak untuk tetap berada di tempat. Baik, kepada siswa calon penerima beasiswa, kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat di depan. Abdurrahman Habib dan juga Siti Amalia Jafar. Abdurrahman Habib dari Kelurahan Tomalau yang telah menghafal 30 juz Al-Quran, dan juga Siti Amalia Jafar dari Kelurahan Soadara menghafal 10 juz Al-Quran dan pernah menjadi juara 1 Hifdil Quran pada MTQ tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun 2025 dan 2026. Baik, kami mengundang kepada Ketua Yayasan Cinta Darud Da'wah Lombok untuk dapat mengambil tempat di depan. Baik, dan selanjutnya penyerahan siswa calon penerima beasiswa dan penghafal Quran oleh Ketua dan Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan kepada pimpinan Yayasan Cinta Darud Da'wah Lombok, disaksikan oleh Ustazah Angelina Sondak. Baik, untuk informasi bahwa penghafal Quran dan beasiswa ini merupakan program dari Yayasan Cinta Darud Da'wah Lombok yang akan mencetak Baik, sekali lagi ini adalah program dari Yayasan Cinta Darud Da'wah Lombok yang akan mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia dan selanjutnya mengirimkan putra-putri terbaik untuk mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan salah satu calon penerimanya adalah perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan. Baik, dan selanjutnya foto bersama. Mohon izin. Foto bersama yang pertama dengan latar tema acara. Baik, dan untuk yang kedua, baik, kami pandu 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, dan selanjutnya foto bersama dengan latar jamaah. Untuk itu kami persilahkan bisa mengambil tempat di depan, dan jamaah sekalian, undangan yang berbahagia, kami mohon untuk berdiri. Mohon izin, seluruhnya kami mohon untuk berdiri. Kita akan foto bersama dengan latar hadirin undangan sekalian. Ya. Baik, kami bantu pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, dan gaya bebas.
Lebih seru. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Undangan kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik hadirin undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyerahan selesai dan selanjutnya acara yang kita nantikan bersama yaitu tausiah dari Ustazah Angelina Sondag dengan tema Ketika Al-Quran Menjadi Penolong dan Syafaat di Dunia dan Hari Akhir, dan akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Hardi Abdullah Shogir. Untuk itu kami persilahkan. Baik, mohon izin kami undang kepada Ustazah Angelina Sondag bersama Ketua Tim Penggerak PKK untuk dapat menempati tempat di depan bersama Ustadz Hardi. Dan untuk tausiah akan dipandu langsung oleh Ustadz Hardi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mohon maaf Bunda. Bunda jamaah sekian banyaknya dikasih salam kok yang jawab cuma 30 orang. Bun, ini banyak loh Bun, ratusan jamaahnya loh, betul? Bun, kita menjadi seorang muslim, kalau dikasih salam harus menjawab. Yang menjawab salamnya semangat dari hati, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda yang menjawab salamnya semangat dari hati, mudah-mudahan uang belanjanya ditambah suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibnu Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Ibu Ketua 1 Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Ibu Permaisuri Kesultanan Tidore, Masya Allah. Yang kami hormati juga Ibu Sekda, Ibu istri dari Ketua DPRD ya, hadir, Masya Allah. Dan Ibu ini Ketua BKMT Provinsi Maluku, kemarin sudah ketemu di Ternate, ternyata ketemu di sini juga ya, Masya Allah. Beserta segenap para undangan, tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kololi Manajemen yang diketuai Ibunda Nona Leturul, beliau yang membantu kami untuk safari dakwah di Maluku Utara. Bunda sekalian, ini jamaah sekian banyaknya, apa kabar Bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah hadir di tengah-tengah kita ustadzah yang kita rindukan, yang kita nantikan untuk sharing tausiah
untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustazah Angelina Sondak. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Amin. Semoga beliau selalu istiqomah untuk jihad fisabilillah. Allahumma amin. Baik, Bunda sekalian dan jamaah rahimakumullah, perkenalkan saya Hardi Abdullah Shogir, mewakili tim Safari Dakwah Ustazah Angelina Sondak dan Yayasan Cinta Darud Dakwah Lombok. Yayasan kami alamatnya di Lombok. Kalau Lombok itu pulau 1000 masjid, tapi tiduri kepulauan adalah 1000 masjid. Jadi sama-sama 1000-nya Bu ya, Masya Allah. Tapi lebih terkenal di sini kenapa? Karena ada pulau yang tergambar di mata uang kita, yaitu 1000. Pulau apa namanya tuh ya? Mantara, Maitara, Masya Allah. Baik, Bunda sekalian, adapun tujuan dari Safari Dakwah kami yang ke seluruh Indonesia ini, berarti kalau ke seluruh Indonesia berarti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua Bu ya, Papua juga Indonesia. Dan alhamdulillah pada siang hari ini bisa silaturahmi di Maluku Utara, khususnya di pulau tercinta kita ini, di kota tercinta kita ini, kota yang paling bersih. Tadi saya sama Mbak Enji turun dari speedboat, langsung naik mobil tadi, lihat kanan kiri sudah berbincang-bincang berdua. Mbak Enji ini Masya Allah, kok kotanya bersih sekali. Ternyata dapat Piagam Adipura ya, kota terbersih se-Indonesia. Betul Bun ya? Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk tidur ya. Masya Allah. Baik Bunda sekalian, adapun tujuan dari Safari Dakwah kami adalah yang pertama, Ustazah Angelina Sondak ingin silaturahmi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini membawa keberkahan dan persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Tujuan yang kedua dalam Safari Dakwah kami ini adalah kami punya program. Ustazah Angelina Sondak bersama kami dari yayasan punya program yang mulia. Program apa itu? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Berhubung ini ke seluruh Indonesia, kami memberikan beasiswa ini untuk menjadi penghafal Al-Quran juga dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di Ternate dan Tidore ini sudah ada santri-santri yang akan kita beri beasiswa. Semuanya gratis. Nanti tadi ada santri yang sudah hafal 10 juz, itu nanti akan kami beasiswa ke pondok pesantren tahfidz kami yang di Jawa, supaya di SMA-nya nanti dia bisa untuk menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz, nanti kita lanjutkan beri beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan yang ketiga, kami juga punya program yang beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir, itu untuk para santri-santri yang lulus SMA dan hafal Al-Quran minimal 15 juz. Tadi ada Ananda Rohman yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, alhamdulillah. Nanti segera, kalaupun bisa ada izin orang tua, nanti kalau kami pulang ke Jakarta hari Senin besok, Selasa besok, kalau mau sekalian ikut boleh. Semua biaya insya Allah yayasan yang nanggung, termasuk tiket pesawatnya ya, termasuk nanti kalau kedua orang tuanya ada yang mau ikut 1 orang boleh, kan mungkin masih gampang gitu ya mau lepas anaknya ya, boleh nanti ngikutin anaknya dulu ke sana. Terus setelah di sana 3 hari, kemudian anaknya dilepas, kita pulangkan. Semua tiketnya kita biayai. Jadi jangan khawatir ya. Masya Allah. Baik Bunda sekalian,
untuk program-program tersebut di atas nanti akan kami terangkan secara detail setelah beliau memberikan tausiahnya. Baik bunda sekalian, boleh saya tanya, bunda-bunda sudah tahu siapa itu Ustazah Angelina Sondak? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, sedikit tentang beliau ya, sedikit tentang beliau. Jadi betul apa yang tadi Bunda MC katakan, beliau itu adalah mu'alaf. Mu'alaf 17 tahun yang lalu. Nah ini kata beliau loh ini ya. Beliau itu dulu mu'alaf gara-gara ada cowok ganteng. Siapa Bunda? Betul, almarhum Haji Mas Said. Semoga beliau ditempatkan Allah sisi yang terbaik, amin. Kemudian beliau ini tahun 2001 menjadi Putri Indonesia juara 1. Masya Allah. Jadi Bun, jadi tahun 2001 yang menjadi wanita yang paling cantik se-Indonesia. Siapa Bun? Mbak Enji. Sekarang masih cantik? Masya Allah. Bunda-bunda pengen cantik? Nanti tanya Mbak Enji ya resepnya apa. Tapi sayang Bun, sampai sekarang juga masih menjanda. Nggak tahu nanti kalau dapat jodoh dari tidur ya. Carikan dong Bun nanti ya. Baik Bunda, setelah beliau menjadi Putri Indonesia tahun 2001, kemudian beliau menjadi anggota Dewan Pusat atau DPR selama 2 periode. Berapa tahun Bunda 2 periode? 10 tahun. Nah dari situlah, berhubung beliau ini dulu mu'alaf, Allah menginginkan beliau ini benar-benar menjadi seorang yang muslim, benar-benar menjadi seorang yang mukmin, dan benar-benar menjadi seorang yang bertakwa. Maka Allah menguji beliau dulu. Dengan apa Allah menguji hidup beliau? Allah memondokkan beliau dulu, yaitu di pondok pesantren namanya Pondok Bambu. Lumayan juga Bun, 10 tahun Bun. Tapi benar, Allah menepati janjinya. Allah memberikan hidayah kepada beliau. Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada beliau, sehingga beliau keluar dari penjara selama 10 tahun. Beliau hafal Al-Quran 15 juz. Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon maaf, ini bunda-bunda yang adem ayem, tentram, bahagia dengan anak istri, anak dan suaminya di rumah. Ada yang hafal Al-Quran 15 juz? Belum ya. Mungkin juz 30 mungkin. Belum juga? Ya sudah, kalau gitu trikul pasti hafal Bun ya. Apa itu trikul? Apa itu trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bun, ini sebagian besar kita itu muslim dari lahir, betul? Kalau trikul aja nggak hafal, itu namanya kebangetan. Tapi saya yakin kalau bunda-bunda solehah di sini hafal semua Bun ya. Baik Bunda, sebagian besar ulama mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu perlu dan penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Al-Quran bisa membersihkan hati kita. Bagaimana Al-Quran bisa merubah sifat-sifat buruk kita kepada sifat-sifat yang baik, dan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Nah nanti Ustazah Angelina Sondak akan memberikan sharing dan tausiahnya. Bagaimana sih Al-Quran bisa membersihkan hati kita? Bagaimana sih Al-Quran bisa menghijrahkan atau merubah sifat-sifat buruk kita pada sifat-sifat yang baik? Dan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Nah nanti beliau nanti akan memberikan sharing dan tausiahnya
tidak hanya sekedar teori, tetapi berdasarkan pengalaman hidup beliau. Baik, ini kelihatannya sudah nggak sabar semua nih ya. Betul? Baik, Bunda, sebelum beliau memberikan tausiahnya, sharingnya, Bunda boleh saya minta satu hal dulu, boleh? Boleh ya? Boleh ya. Bunda bisa senyum dulu. Bun, senyum Bun. Masya Allah. Bu Sekda, Bu Ketua DPRD senyumnya luar biasa ya. Bunda-bunda yang di belakang Bun, senyum dulu Bun. Ini mana tangannya yang di belakang nih? Masya Allah, banyak sekali ya. Termasuk yang baru sakit gigi juga boleh senyum ya. Sebab apa? Sebab satu, kita kalau ingin menerima tausiah nasihat, maka hati kita harus dilapangkan dengan senyum. Dan survei membuktikan bahwa orang yang bisa senyum sekali aja dalam sehari, insya Allah dia masih hidup. Orang yang bisa senyum 10 kali sehari, insya Allah sehat. Amin. Orang yang bisa senyum 100 kali sehari, insya Allah sehat banget. Seperti orang yang berolahraga mendayung 10 menit. Tetapi kalau ada orang yang senyum-senyum 10.000 kali per hari, nah kalau ini perlu kita periksakan ya. Sehat semuanya? Semangat semuanya. Baik, kalau sudah siap, yuk sekarang kita dengarkan sharing dan tausiah dari Ustazah Angelina Sondak. Untuk itu, waktu dan tempat kami haturkan, ya tafadhol maskuro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Bismillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahi tabarasma bi rabbikadil jalali wal ikram. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, bismillah ya, bismillah ya Allah. Semoga nanti kita bisa bertemu di jannah. Sabar-sabarin, kuat-kuatin, ikhlas-ikhlasin. Gak usah bandingin ujian kita dengan orang lain. Ibu Wali punya ujiannya sendiri, Ibu Sekda punya ujiannya sendiri, petani, nelayan punya ujiannya sendiri, pejabat, ustazah, ustadz punya ujiannya sendiri. Intinya semua manusia pasti diuji. Wabil khusus terima kasih ya Ibu Wali yang sudah menyiapkan pagi hari ini, semoga berkah dan barokah. Ibu Sekda, Ibu Wakil, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua BKMT Provinsi, Masya Allah Maluku Utara, semuanya. Kalaupun tidak sempat saya sebutkan bukan berarti tidak saya hormati dan tidak saya muliakan. Permasyuri, Masya Allah, Alhamdulillah, nanti mampir ya kita ya, izinkan kami untuk silaturahmi di Kedaton, Masya Allah. Dan yang terutama adalah buat kita semua hari ini, siapkan hatinya. Saya kepengen bawa perubahan, ikhlas, sabar, tabah,
kuat tidak hanya ada di ruangan ini, tapi justru ketika ibu-ibu pulang, ibu-ibu melatih diri untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tabah, dan itu nggak akan didapat dari mana-mana kecuali dari Al-Quran. Wala tahinu wala tasanu wa antumul a'lana in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 139. Jangan engkau bersikap lemah dan jangan engkau bersedih. Lillah, ayat ini datang kepada saya ketika saya sedang hancur-hancurnya. Pertanyaan saya, Bunda pasti pernah hancur, betul? Tidak mungkin tidak ada, apalagi perempuan. Ya, ibu-ibu pernah hancur? Pernah. Sehancur apa? Jangan kok baru laki ada bagila so rasa ancor. Baru pa itu ada kasih putus, yang nak kasih doi rasa ancor. Baru tuh biar manda hina-hina di kanan kiri so ancor. Bunda, itu nyada ancor, itu terlalu sensi DP nama, betul? Ancor itu Bunda, kalau Bunda sudah ada tanpa kok Bunda mau minta tolong kok nyada ada orang yang tolong. So ada yang pernah masuk penjara? Assalamualaikum. So ada yang pernah masuk penjara? Jangan terlalu jalian di penjara, ini sesuatu hal yang tidak bagus Memang DP tanpa itu betul-betul orang bilang kan sampah masyarakat. Sehingga kalaupun orang selalu bilang pergaulanmu itu menentukan siapa dirimu, masalahnya Angelina Sondak ini lahir menjadi seperti sekarang ini hasil dari penjara. Jadi kalau ada orang bilang, oh gara-gara Tamanggo kok jadi begini, oh gara-gara Birwan kok jadi begini, tidak ada, itu gara-gara diri sendiri. Betul? Oh nanti tak iko-iko nyanda. Kalau ngoni taruh Al-Quran di dalam penghuni hati, nyanda akan goyang. Permasalahannya Al-Quran itu akan datang ke hatimu kalau engkau mengalami kehancuran, ngana seminta tolong pas apapun di dunia ini yang tidak ada orang tolong, kon cuman Allah yang tolong pangoni. Itu yang jadi Pak Angelina Sondak. Kita meminta tolong pas apa? Nggak mungkin kita balik pada orang tua. Ya, mungkin kita balik pada keluarga besar. Makanya ibu-ibu, sebaik-baiknya tempat engkau kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan meminta apapun darimu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan mengungkit dosa di masa lalumu. Kalau manusia pasti orang datang minta tolong, itu kok ngana dulu, ngana kok yang pilih jadi begini, itu kok ngana selalu tahu hidup bagus, kan jadi begini, semua terlalu banyak di depan, itu kok. Kalau Allahnya tidak, dia cuma pingin orang itu tobat membak di dali kawa aslahu, cukup selesai ngana berubah. Kita ini dulu terlalu sombong ibu-ibu. Kita jadi anggota DPR umur 25 tahun. Posisi di partai bukan kaleng-kaleng. Masuk gara-gara nih sombong ini kok jadi begitu ibu-ibu. Artinya apa? Allah bilang mau ngana pandai kek, mau ngana gagah kek, ngana pasung kek, kalau tak bilang masuk penjara, masuk penjara. Makanya jangan pernah engkau andalkan kecantikanmu, jangan pernah engkau andalkan kepintaranmu, jangan pernah engkau andalkan koneksimu, jangan pernah engkau andalkan jabatanmu, karena itu sewaktu-waktu Allah bisa ambil. Betul? Kita baru pulang dari Bengkulu kemarin, Masya Allah, tak kaget kita. Ini mantan bupati kasihan sudah 10 tahun lalu jadi bupati. Kong hari ini dong periksa-periksa. Kita bapak ketuk bilang, Mbak Enci bagaimana kita ini? Kita bilang, bagaimana kan? Ya coba jalani Jo. Permasalahannya Mbak Enci ini 20 tahun yang lalu pada saat kita jadi pejabat, kita selalu lupa di cerita apa. Betul? Permasalahannya orang manusia ini enter bulan lalu toh. Terang selalu lupa. Lila ibu, saya ini diperiksa 362 kali.
Jadi tahu deh pertanyaan bagaimana, bukan main DP stres. Setiap kali mau mulai pertanyaan pasti nama lengkap, lahir, alamat. Kong kan selalu udah mau tanya status, so pasti status jandanya ndak ada laki. Yo tuh berkali-kali nih penyidik tanya, berkali-kali tanya ulang-ulang, yo tuh. So pasti itu. Tapi ibu bayangkan pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Pada tanggal 13 April tahun 2001, jam sekian bertemu dengan yang A, B, C, D ini, dan pembicaraannya ini, ibu mana torang mau ingat? Mana torang mau ingat? Hanya Nabi Muhammad SAW manusia agung yang mampu menulis Al-Quran dalam berapa tahun, Bu? Assalamualaikum. Berapa tahun kok, Teh? Cocek kamari dulu, 22, 23, 32, 34. Cocek dulu betul-betul. Masya Allah, ini pelajaran agama Islam dulu dapat berapa waktu SD? Nah, ini so valid ini ibu, ya toh. Pokoknya 22 tahun dan Nabi Muhammad tidak pernah menulis satu risalah yang double. Bayangkan, orang aja kalau tulis kadang-kadang tong lupa apa tunda tulis, betul? Apalagi baca rita. Sampai ini bapak ini lillah kasihan. Dia bilang, aduh kalau tahu begitu kita mendingan jadi orang biasa. Kalau tahu begitu, sudah pak, nak usah balik-balik nih waktu jalani aja, betul? Permasalahannya kalau menjabat kadang-kadang itu lupa. Innaladina amanu bil akhirati sayanalahum a'malahum fahum ya'mahun. Assalamualaikum. Ini Ibu Ketua BKMT Provinsi kita, titik ke berapa ini? Titik keempat. Setiap kali kita baca ayat Al-Quran ini jamaah abadi yang total. Kita aja curiga salah ayat, salah bilang atau apa? Atau ibu-ibunya mengerti apa tadi bilang? Kita curiganya ndak anamal ayat 4 tadi ibu Masya Allah ya. Bunda satu ibu-ibu jangan pernah kagum Pak Angelina Sonda. Kita ini kasihan, aduh. Betul, kita ini sungguh. Kita ini cuma orang biasa, kita tidak punya apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan anggap Angelina Sonda besar, kita sangat kecil. Karena kita pernah anggap tapi diri dulu ini besar sekali. Kita IQ ibu-ibu, maaf, bukan bahasa bangsa 143. Kita ini juara terus, setiap kali ikut kejuaraan juara, kita masuk partai, kita dapat posisi yang bagus, kita masuk DPR, kita jadi banggar semua itu kita kuasai, kita tidak pernah nomor 2. Tetapi Allah bilangnya nggak kecili, nggak kecili. Makanya kita nih mau ketika Allah kasih kesempatan kedua kali kok kita jadi sombong ulang, kita nih mau ibu-ibu kita hafalan Al-Quran ini Allah mau ambil kapan-kapan aja bisa. Kalau kemarin kita baru ujian tapi hafalan Al-Quran dulu kita ibu-ibu satu duduk bisa 5 juz. Kemarin ini kita satu duduk ukuran 3 juz karena tapi kaki mulai sakit, ini nafas mulai hosa, betul? Itu apa? Makanya kita bilang aduh kita ini yang tidak ada apa-apa. Ibu-ibu kalau mau memuji pak kita, puji Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena kita mau kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solia laut kita ini so senang sekali kasihan ibu. Makasih ibu. So undang pak kita di sini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selama sekali kita lihat laut begini. Namanya di Jakarta tuh. Kan namanya ketuk janda tuh ibu-ibu tuh. Nganu janda ini kan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, betul? Ada janda enggak di sini? Oh banyak. Lebih senang jadi janda atau jadi istri orang? Assalamualaikum. Kita ini masih menjanda bukan gara-gara kita suka jadi janda ibu-ibu. Kita berdoa lekasnya ya Allah kirimkan jodoh, kita kirimkan jodoh.
Ya toh, kita setiap kali ini kita cerita di mana-mana, setiap kali kita turun di satu daerah, mau di Bengkulu, mau di Semarang, mau di Klaten, mau di mana Aceh, kita selalu berdoa, termasuk di Ternate. Ya Allah, ini kita semua mendarat di satu daerah, kemarinnya kita semua mendarat di Ternate. Kalau memang ada jodoh untukku di tempat ini, pertemukanlah sebelum saya pulang. Ya Ibu Din tahu ini. Tadi malam kita ini pulang makan di Ibu Wagub, kita buka tapi Instagram kan kamu cek tuh, siapa tahu tuh ada laki-laki siapa tuh WA atau DM tuh. Ya, DP ujung-ujung Ibu Nona lah, Ibu Nona lah, Ibu Nona lah, iya tuh. Rupanya ndak ada penggemar kita ini. Karena apa-apa, makanya kita bilang bukan gara-gara orang ini nak perlu mau minta mau jadi janda, mau jadi istri, itu semua seqadarullah, takdirnya. Nikmati jo apa itu ada hari ini, betul? Kalau hari ini memang cuma mau jadi istri petani, istri nelayan yang nak apa-apa terima, betul ibu-ibu? Jangan selalu membandingkan. Ibu pikirlah menjadi ibu wakil, ibu wali kota, ibu wakil wali kota, ibu sekda. Ibu pikir ada penderitaan, ada dorang, betul? Ada, semua itu ada kesiang. Karena apa? Am hasibutum antakulul jannah walama ya'tikum masalul ladina kalau minko belikum. Assalamualaikum. Tak curiga Ibu Nin tahu DP arti ini kok. Iya toh? Masya Allah. Janganlah engkau mengira akan masuk surga sebelum melewati ujian demi ujian. Kalau saya tidak ada ujian, justru terang mesti hati-hati. Karena apa? Karena syarat masuk surga cuma satu, lulus ujian. Makanya kalau hari ini ada ujian pengkhianatan, kurang doi, banyak utang, alhamdulillah. Banyak utang. Banyak utang. Astagfirullah. Memang di sini ada yang punya utang. Makanya ibu-ibu, orang mesti keluar dari ini keadaan yang tidak mengenakan. Satu-satunya sesuai judul, cuma Al-Quran yang bisa menjadi penolong di dunia dan syafaat di hari akhir. Mau dapat di mana double-double begini? Betul? Ibu mungkin hari ini bisa ditolong oleh manusia, tetapi pertolongan itu tidak menjadi syafaat di hari akhir. Kita ini Angelina Sondak datang jauh-jauh menyeberang laut, cuma minta ibu-ibu supaya apa? Jadikanlah Al-Quran penolongmu di dunia dan syafaatmu di hari akhir. Karena mohon maaf lahir batin ibu-ibu sungguh mati le komaling. Tunggu di petamang bae le. Tamang di sei-sei coli ya tuh muka. Coli ya dulu tuh di muka sebelah. Coli ya bae-bae. Belum tentu kasih yang permasyuri di ibu wakil ya toh, ibu wali mau tamang sebagaimana mungkin. Belum tentu itu tamang di alam kubur. Betul? Karena misalkan sebesti-bestinya apapun, ngunipe besti mati lebih dulu, nak mungkin orang iko mati, betul? Betul? Yang ada. Mau sesetia apapun. Makanya itu pertemanan di dunia ini belum tentu itu akan jadi temanmu di alam kubur. Kita Angelina Sondak ini datang jauh-jauh, nanti kita bawa Al-Quran supaya apa? Karena kita suka ada tamang di alam kubur nanti. Karena kita serasa bagaimana siksa di dalam penjaranya ada tamang, ibu. Nukum bagaimana masuk diri yang lahat ini yang cuma 2 kali 3? Betul kok orang-orang sepigi semua, kong. Setelah itu, ya akan berwujud menjadi temanmu itu adalah amalanmu, terutama Al-Quran. Orang ini kok hidup di dunia berapa lama, Bu? Paling-paling, ya paling umur panjang itu 100 tahun. Kalau sehat-sehat. Makanya ibu kalau berdoa kasih panjang tuh doa. Ya Allah berikanlah saya umur dan usia yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Ada itu memang dia umur panjang, 20 tahun sakit-sakit. Iya toh ibu nih mau tuh begitu toh. Nah, makanya mesti berdoa kasih lengkap. Kita sulit tempat tambang ini, aduh. Makanya ibu-ibu hari ini terang sederhanakan terang hidup. Kalau masih ada utang berarti bayar, itu betul. Bayarnya pakai doi dari laki.
Iya, kalau yang punya suami mah masih boleh minta pas suami, mah kalau nih janda-janda ini, betul? Itu ibu-ibu mulai hari ini mesti kasih pindah itu cara berpikir bahwa rezekimu itu bukan di suamimu saja, bukan di anakmu saja. Siti Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah, perempuan terkaya pada zamannya, 2/3 kekayaannya dikasih ke Rasul. Kalau ibu-ibu pengen jadi kaya, ikuti kok nih Siti Khadijah. Coba ibu-ibu deh kok belum jadi kaya, so pelit sekali pak suami, betul? Coli ya. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu kalau jadi kaya, sanggup nggak mau kasih 2/3 kekayaannya kepada suaminya? Sanggup? Allah, bagaimana ini ibu? Ibu bersedia memberikan 2/3 hartamu untuk suamimu? Cukup yang pasti-pasti ini ibu, masya Allah. Ibu lihat begini kok, ibu ini pemikirannya terlalu kecil. Kalau ibu Allah kasih kekayaan 10 triliun, 1/3 aja itu semuntah-muntah. Catat, karena orang ini berpikir kecil. Ya, bagaimana le? Kalau cuma duit 1 M, berarti 750 juta mesti kasih pak laki. Kong laki bagila le, kong dia berselingkuh, betul? Siapa ibu nak? Ibu yanda ini so yanda apa kau tak nama? Nyak siap so kalau mau jadi istrimu, istri tua kau tak kang? Siap nak jadi istri tua? Ya enggak apa-apa ya, enggak siap. Siapa kok perempuan mau dihianati, betul? Tidak ada perempuan yang mau dihianati. Tapi kalau memang itu ujianmu, ini boleh pilih-pilih, ini ujian ibu. Ya enggak kata ada orang suka yang mau jadi istri muda, betul? Assalamualaikum. Kita ingin tahu di sini ada istri muda, ada istri tua kak? Iya tuh. Mudah-mudahan di sini tingkat pernikahannya itu 1 untuk selamanya. Mari kita tahu kok nih kelakuan ini. Lo Tidore, Ternate, Manado kurang lebih sama 11-12, iya toh? Memang istri 1, merturi PKW-KW banyak kan. Jangan sampai hari ini terang mau berdoa supaya semua keluarga yang ada di Tidore Kepulauan insya Allah sakinah mawadah warohmah. Suami istri baku-baku sayang sampai mati, betul? Nggak usah pikiran aneh-aneh. Karena 1 istri aja so susah mau urus. Bilang papa tua. Ya toh kata Mbak Enji, 1 aja susah mau urus. Mar bilang papa itu ale ini seterus ya. Kita minta tuh istri-istri mesti jadi lebih lemah lembut. Jangan tuh veto terus tuh laki, betul? Lah kita salah sadiki marah, bawa pulang doi kurang marah, betul? Pi kerja marah, pulang kerja marahnya ndak kerja marah. No maunya bagaimana dang? Yo tuh sudah terima itu laki apa adanya. Ibu petugas cuman baca Al-Quran. Percaya tidak, rezeki itu tuh sumbernya Al-Quran. Sumbernya Al-Quran. Allah itu sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Assalamualaikum. No ini ada mengaji dari umur berapa dan ibu-ibu yo toh? Masya Allah. At-Talaq ayat 2 ujung sama tambahannya ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qadra. Ya. Allahu Akbar. Kita lihat enter mau tanya Pak ibu-ibu terus takut ya. Mau tanya sebenarnya artinya apa? Makanya kita pe guru itu betul sekali. Mbak Enji, kalau engkau berdakwah, kalau engkau bersyiar, katakanlah jangan cuma jadi orang Islam, jadi orang Islam yang mukmin. Di situ rahasianya.
Rahasia keberkahan ini adalah ketika engkau percaya, engkau beriman terhadap agama Islam dan engkau menjalankannya. Stop, nak usah lia-lia, itu dunia yang sedang berubah. Dunia ini dari zaman Nabi sampai sekarang pasti masih ada penipu. Betul? Dunia ini dari zaman Nabi sampai hari ini masih ada pendusta. Yang tidak akan berubah itu akan sama. Torang yang perlu merubah torang hati. Torang bikin bagaimana walaupun dunia ini semakin hari semakin kejam, betul? Loh, ibu-ibu ya perhatikan sekarang, anak pak mama bagaimana, mama pak anak bagaimana, kakak ade bakal lahir. Cuma gara-gara nih warisan le, 1000 meter le, udah bakal akang sampai ke pengadilan, betul? Di sini ya ndak ada Kang, sini kan tuh aman-aman semua Kang. Tidurnya nak jabak bakal lahir Kang. Nggak ada Kang, tidurnya nak jabaku salah Kang. Assalamualaikum. Jangan takut walaupun ada Bu Wali di sini, sudah yo nak apa-apa itu lumrah. Karena memang apa itu sudah tertulis. Sebelum nanti tiba hari kiamat, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, akankah engkau turun lagi ketika saya wafat? Kata malaikat Jibril, iya, saya akan mencabut 10 keberkahan ini. Yang pertama mencabut keberkahan atas alam ini. Ibu-ibu, dulu di Jawa itu 1 hektar tanah bisa menghasilkan 15 ton padi. Hari-hari ini entar 4 ton ada apa? Orang pakai import lain di beras. Ibu-ibu lihat bagaimana tuh keberkahan di sana bencana, di sini bencana. Masya Allah, mudah-mudahan Tidore ini aman damai. Masya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, semoga tidak ada bala ya Allah ya di sini ya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu lihat ini. Sejak kamari-kamari kalau dong bilang. Kedua, malaikat Jibril akan mencabut apa? Rasa kasih sayang di antara keluarga, di antara saudara. Makanya jangan heran kalau kakak ade bakal lain. Mama di anak bakal lain, papa di anak bakal lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. No, ini orang mesti wujudkan supaya di sini ini Tidore jadi cerminan. Mungkin orang takdir bangsa Indonesia tidak akan berperang melawan bangsa lain, tapi orang takdir mungkin akan berperang dengan orang bangsa sendiri. Makanya sudah jo, orang ini sama bersaudara, baku-baku sayang, baku-baku jaga, baku-baku support. Yang tidak ada manusia itu, yang tidak ada satu lebih daripada yang lainnya. Tidak sama, itu Allah takdirkan sama, cuma DP waktu. Dulu Ibu Wali ini dari anggota DPRD 3 periode DP suami, atau baru jadi wakil, itu semua ada DP masa sudah Ibu, dan itu ada DP masa kok 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun, setelah itu sudah selesai. DP ujung-ujung apa? Mati. Betul? Betul? Loh, orang berdoa mudah-mudahan Pak Wali Kota di sini, Ibu Wakil Wali Kota di sini, ini umur panjang sehingga ketika nanti sudah tidak menjabat lagi tetap mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang tidak menjabat justru tidak mendapat kemuliaan dari Allah. Bahkan sedang menjabat pun dicabut kehormatannya. Betul? Nah, sekarang ini 25 yang OTT KPK. Aduh, begini semua. Loh, tak pernah rasa itu Ibu kamari, bagaimana tuh begini di perasaan, bangun tidur, biar mau di mana. Kita ini pernah sebelum kita ditangkap, kita itu pergi ke Barcelona, Paris, Jerman. Itu pak lagu Kang. Betul, ini sungguh, baru perhatikan ini. Betul lagu. Apa kita lagu sekarang DP itu? Iya, apa bagaimana? Ini anak-anak muda kok itu ke Paris, ke Jerman, ya tak ada toh. Coba pancing kamari DP awal bagaimana? Ibu-ibu pura-pura. Kita tahu ibu-ibu ini jago sekali buat TikTok ini di sini, ya toh. Nah, mungkin nanti kita bikin TikTok sama-sama ya. Masya Allah. Nah, bayangkan itu tidak akan memberikan ketenangan karena apa? Aduh, kita ingat sekali pas kita di Belanda waktu itu kan dapat telepon. Enter mau buka atau seni mau, karena kita tahu pasti ini, karena pada saat itu kita ditetapkan jadi tersangka toh, kong muncul itu untuk pencekalan. Ibu-ibu, kita bukan OTT, kita bukan tangkap tangan. Nah, bayangkan kita baru pulang ke Bengkulu kemarin, kita pulang DP hari ini, DP Kalamaring itu Bupati Pekalongan bukan, sebelumnya itu Bupati Pekalongan, baru yang Bupati di daerah Bengkulu.
Nah, ada lagi tuh di daerah Bengkulu, dapat lagi tangga. Nah, itu perasaan itu kan. Makanya orang ini kasih yang sudah. Nggak usah lebe-lebe dan nggak usah talebe. Betul? Kadang-kadang orang talebe baca cerita, talebe menghayal, gitu. Sudah Jo. Ini orang hidup ini di ujung-ujung menikmati apa yang Allah hadirkan hari ini. Ya, karena orang yang tahu besok tong somatis toh. Ya, itu Bupati Wali Kota Klaten ya. Klaten ya, Tat, yang meninggal di usia 32 tahun. Bayangkan segala macam mimpi Angelina Sondak tidak pernah terpikir masuk penjara. Mana pernah kita pikir ibu-ibu kita bisa masuk penjara? Karena kita ini pada saatnya itu sedang ada di partai yang paling berkuasa. Kita pe channel, kita pe jaringan ini banyak sekali, mulai dari orang kaya sampai aktivis. Sebenarnya hitungan di atas kertasnya tidak mungkin kena. Tetapi Allah menyatakan, hai manusia, janganlah engkau terlalu sombong. Akan tiba waktunya engkau sadar bahwa sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya ini terang mesti jaga-jaga terang pe ego. Ibu-ibu kita boleh pesan kasihan, baik-baik akan kasihan pengoni pelaki. Tuh laki-laki yang ada kerja kasihan por sama per keluarga, betul? Kayak pada betulnya pasti ini Kang. Aduh, ibu-ibu sayangi suamimu karena ibu-ibu itu adalah jubahnya suami. Ini kan banyak ibu-ibu PKK. Setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahannya, betul? Ikhlas jo dengan tuh laki hari ini. Ikhlas Bu? Ikhlas? Kurang gagah sadiki ikhlas? Kurang tinggi sadiki ikhlas? Kurang doi? Tidak. Allah, ibu ini, ibu kurang doi ikhlas? Masya Allah, Ibu Wali ini luar biasa loh. Ini Masya Allah, kita baru ini loh, kita baru terkejut aja. Soalnya baru kali ini dari sekian banyak titik, kalau kita tanya ibu-ibu, kalau suami nggak punya duit ikhlas, dalam ikhlas tang ragu-ragu, mar di sini kan tuh folklor ikhlas ya toh, betul? Kayak pada tertawa di ujung dang. Bu, coba. Kadang-kadang kok leng di mulu, leng di hati. Mudahan ibu-ibu betul-betul ikhlas dengan ibu-ibu keadaan suami hari ini. Betul? Assalamualaikum. Suami nggak ada duit? Masya Allah. Suami kerja makan tidur? Ibu di sini bilang ikhlas, pas ibu pulang, aduh, ini tersalah-salah belanga ini yang pigi iyo toh. Sabar. Kita tahu Bu, karena kan orang kurang lebih sama. Perempuan Manado yang perempuan Ternate Tidore ini kurang lebih sama. Mar orang semesti kontrol orang pe kalakuan. Orang mesti menghormati orang pe suami. Kita kiapa tak suka sekali jawab cerita begini karena kita nggak ada laki Ibu hari ini. Jadi kalau kita membaca cerita kita lihat sedikit plong iya toh. Karena kita yang menghadapi bagaimana ini perlakuan suami-suami ke ibu-ibu, betul? Kadang-kadang nih kata ini suami-suami mesti dapat cubit sedikit. Iya toh, kadang-kadang mata terlalu gatal, iya toh, lihat perempuan, aduh, ubi kupas ini, iya toh, mulai balia, iya toh, makanya ibu satu, ibu jaga dengan Al-Quran. Boleh ibu jaga ibu pelaki pe badan, tapi ibu nak mungkin jaga ibu pelaki pe hati. Kalau ibu mau jaga ibu pelaki pe hati, cukup dengan Al-Quran. Makanya hafal tuh Al-Quran, jangan cuma prong-prong di rumah, betul? Hari ini nanti kita titip Pak Ibu Wali supaya ibu-ibu apalagi ibu PKK ini boleh bahafal Al-Quran. Jangan bilang ini susah. Al-Quran itu adalah hafalan hati, bukan hafalan otak. Hari ini kita pe mama demensia, dia so lupa banyak kejadian dalam DP hidup.
Ibu nak usah andalkan ini otak yang cuman sebesar bakpao. Orang ini makin tua semakin gampang jaga lupa, betul? Makanya kalau orang punya IQ yang tinggi nggak mesti linear dia bisa menghafal Al-Quran. Tetapi orang yang punya hati yang bersih itu pasti dia akan gampang menghafal Al-Quran. Hari ini nggak usah simpang rasa benci, dendam, iri, sakit hati, banding-bandingkan. Makanya ibu stop jojalia-lia orang lain urusan. Bagaimana kok ibu orang lain beli mobil, beli oto baru, ya toh ibu lia-lia akhirnya tuh tetangga Birman beli oto baru, ibu beli Panadol 1 strap, ya toh sakit kepala ini kenapa dia boleh dapat beli oto baru kita nyanda kenapa. Nah, ibu-ibu itu betul. Kita ini kan karena kita juga besar di Manado, kita memang lahir di Australia, mari kita besar di Manado. Kita ini kelas 2 SMP baru kita pindah ke Australia ulang. Kita lahir di Australia, kita balik ke Manado umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun sampai SMP kita di Manado, baru kita pulang ulang ke Australia. Nah, jadi sedikit kurang lebih kita tahu bagaimana ini Manado bekalakuan, dan itu kurang lebih sama. Karena kita di Birman banyak sekali orang Ternate Tidore. Oh iya betul. Jadi orang kalau baca cerita bakal lawang gas orang. Ya toh. Ya ndak mau kalah, ndak mau kalah ini, ya ndak mau kalah. Biar so salah dia tada terus, ya toh. Ya ndak apa-apa itu. Makanya ini yang orang mesti rubah. Kalau semakin tua hindari juga tuh perdebatan-perdebatan. Orang berusaha orang rem, orang tampilkan orang kelemah lembutan. Semoga nanti Allah balaskan kelembutan hatimu dengan pahala yang berlimpah. Bismillah nih, Siti Aisyah, Siti Fatimah, coba lihat orang sifat, dan itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang rasa ini kalau orang bagas, orang jago, so nyanda ibu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas hinaan orang itu dengan balasan yang serupa. Nabi Muhammad SAW walaupun direndahkan dia tidak membalas merendahkan orang lain. Bahkan apa, Nabi Muhammad suatu ketika berdakwah di Taif, dan ketika orang mengusirnya dia mengatakan, jangan engkau himpit ya Allah dengan 2 gunung ini, jangan, karena suatu saat nanti mereka akan menjadi pengikutku. Makanya kiapa ini kita lebih banyak berdiam. Orang tanya-tanya bagaimana suatu kasus, bagaimana sudah dilupakan. Itu sebenarnya penting. Karena apa? Karena akhirnya hasil dari 10 tahun di dalam penjara kita bisa bebas. Walaupun orang lain selalu bilang, ibu-ibu perhatikan nih, hukuman orang lain boleh tinggi tapi masa menjalani di dalam penjara. Karena kan misalkan hukuman 15 tahun atau hukuman kayak Jessica Wongso yang kopi sianida, ya toh. Nah itu kan, tapi menjalaninya kan nggak sampai 20 tahun, nggak sampai 10 tahun pun. Karena ada remisi. Angelina Sondak ini bebas murni ibu-ibu. Kita nggak ada apa remisi. Jadi kita jalani ini 10 tahun ya 10 tahun. Gitu. Jadi kalau toki di mana di pengadilan toh, oke, hukuman 15 tahun. Nah, itu belum tentu 15 tahun jalani. Kalau 15 tahun paling cuma 8 tahun jalani. Ya toh, atau cuma 7 tahun karena potong. Nah, itu beda. Hari ini Allah bilang Anda belajar supaya Anda pulang nanti dari penjara, Anda sudah ada rasa iri pak orang lain. Kita bertambah sekarang ibu-ibu, bukan sedikit sudah jadi menteri, banyak sekali. Karena tapi angkatan-angkatan, ya tahu tapi angkatan-angkatan waktu kita jadi DPR banyak sekali. Justru kita junior hari ini, orang itu jadi ada jadi ketua fraksi, ada jadi wakil ketua fraksi, ada jadi ketua DPR, ada semua. Dan ini Allah bilang Anda nggak usah iri dengan orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya nikmat terbesar adalah ketika engkau banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadamu hari ini. Hari ini Angelina Sondak, nah apa-apa dong bilang, lu gak capek kemana-mana? Nah apa-apa. Kan kita jual sambal roa kok ibu di Jakarta. Kalau suatu sepuran Jakarta kita buka ulang, kita bikin klaper tart, kita bikin cakalang saus, kita bikin woku. Iya betul. Maka nak mungkin ibu yang suruh memasak apa kita di sini, jangan kasihannya kita ini mau pulang mau makan enak sebentar malam, kata ibu Wagub mau undang makan ikan enak sekali. Tapi kita ini ibu rumah tangga biasa. Jadi
Kita harus menikmati ini hari-hari. Ibu nak usah khawatir, nak usah terlalu terpaku pada apa kata orang. Biar jo orang bilang terang susah, nak apa-apa. Biar jo orang bilang terang besai, nak apa-apa. Busu-busu begini yang penting Allah tahu pat orang, betul? Hari ini kotak infak akan dijalankan. Ibu-ibu, maaf sekali nih, kita nak perlu ibu-ibu pedoi. Ini sedekahnya yang akan dijalankan. Ibu-ibu pakai keikhlasan pasti akan berbalik kepada ibu-ibu sendiri. Saya bersama yayasan tidak mau ada kesan ataupun terbesit bahwa kami ini datang untuk memaksa meminta duitnya ibu-ibu untuk kami dan untuk anak-anak kami. Enggak, kami cari santri buat kami nanti sekolahkan dan kemudian nanti dikembalikan ke daerah sini untuk membesarkan daerah sini. Bismillah. Kalau mau tanya DP biaya, nggak usah tanya karena mau urus semua dari tiket, belum visa, belum ujian. DP biaya ujian berkali-kali, makanya mudah-mudahan yang dari Tidore ini bisa 1 kali ujian tembus. Doa akang kasiang. Atau supaya karena yang paling susah itu kan ujian masuk ke Al-Azharnya. Tapi orang pesantri kemarin yang ada di Mesir, dia akhirnya terpilih menjadi imam terawih di beberapa masjid besar di Mesir loh. Masya Allah. Makanya nanti dia nanya usah khawatir. Nanti memang akan berkudapan nanti di orang Bengkulu, orang Medan, orang Jawa, ya kan? Tapi disitulah. Nah, memang kan tuh ada persaingan, tapi persaingan yang sehat, ya kan? Nanti ada kursus-kursus supaya nanti bahasa Arabnya lebih bagus. Nah nanti biar juga hafalannya makin mantap. Bismillah ya. Nah ini ada doa dari ibu-ibu, ada doa dari Ibu Wali lagi. Mudah-mudahan dia berhasil 4 tahun jadi LC pulang kah Tidore. Nih, masya Allah, bikin pesantren di sini kasih hafal semuanya anak-anak ini Al-Quran cuma itu. Silakan Pak Ustadz, tolong saya dibersamai. Bunda, sebelum masuk ke sesi kedua, mungkin tadi dari Mbak Enji memberikan sharing dan tausiahnya. Ada yang masuk ke hati Bunda, ada yang mau Bunda sampaikan unek-uneknya atau yang mau ditanyakan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Berhubung waktunya nggak panjang, maka kita buka untuk 2 penanya. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. 1 di sana Bunda, sama di depan sini 1 Bunda ya. Boleh Bunda dikasihkan mic-nya, nama Bunda dan dari mana ya, silahkan. Langsung Bunda silahkan. Dari bawah Bunda, Mas tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni, Ketua BKMT Kota Tidore Kepulauan. Ingin bertanya, bolehkah kami meminta sebagian dari inspeksi Mbak Enji, saya Enji, ketika kami sedang galau atau hancur, dari flashback ke belakang ketika Ustazah dalam posisi yang sangat terpuruk. Saat itu Mbak Enji ketika di dalam penjara, apakah tidak pernah ada rasa untuk berbalik ke agama Mbak Enji semula? Dan kira-kira itu apa yang menyebabkan Mbak Enji semakin kokoh untuk memeluk agama rahmatan lil alamin ini? Yang kedua, dengan cara apa waktu itu Mbak Enji menghafal Al-Quran sehingga benar-benar Al-Quran menjadi darah dan dagingnya Mbak Enji sehingga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya, Masya Allah. Kemudian penanya yang kedua ya dari sana tadi ya, silakan mic-nya diberikan, sebutkan nama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalid, utusan dari PKK Kota Tidore Kepulauan. Mengkali dari saya, Ustazah, saya langsung saja, apa yang mengetuk pintu hati Ustazah sehingga tertarik bisa masuk agama Islam?
Mohon penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya singkat padat ya. Baik, jadi Mbak Enji dari Ibu Ketua PKMT Kota Tidore tadi menanyakan bahwa apakah pada waktu di dalam titik yang terburuk, apakah ada terbersit untuk kembali ke agama semula? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah trik untuk bisa hafal Al-Quran, Bun ya. Baik, kemudian yang kedua dari Bu Siti tadi ya, singkat padat tadi, langsung Mbak Enji jawab aja ya. Jadi gitu, nanti setelah itu sampai jam 12. Baik ya, baik. Demikian silakan Mbak Enji. Masya Allah, ada. Tapi jadi gini Bu, ketika saya itu pindah, kan pasti banyak dari keluarga besar saya bilang, ntar lihat aja jadi apa ya. Bener sih, abis itu bayangkan ya, dari Putri Indonesia anggota DPR masuk penjara. Tapi justru ternyata kalau mau bilang balik, kalau saya nggak masuk penjara, kayaknya mungkin ya, ini mungkin, kita juga nggak pernah tahu, Allahualam, mungkin saya juga udah balik. Karena pada saat Mas Ajib meninggal, saya sempat dijodoh-jodohkan oleh keluarga besar dengan anak pendeta, dengan ini segala macam ya. Tapi memang mungkin Allah kadang memilih, dan bukan kadang sih, Allah menetapkan orang-orang untuk menghadapi perjalanan yang kemudian ternyata Allah siapkan hasilnya ya seperti ini. Jadi gini Bun, ada banyak hal yang di luar kendali kita. Kalau mungkin saya nggak masuk penjara pasti beda cerita. Kalau mungkin saya juga tidak dimasukkan di dalam kamar besar yang banyak orang, kan pasti mungkin ibu-ibu mungkin tahu kadang di penjara tuh ada yang dapat fasilitas. Mungkin kalau saat itu saya tetap meminta untuk saya nggak mau campur dengan orang lain, mungkin saya juga nggak akan pernah mendapatkan nikmatnya Al-Quran. Karena ketika akhirnya saya masuk ke dalam kamar besar, campurkan di situ kasusnya nggak cuma kasus korupsi, tapi di situ tuh ada begal, ada prostitusi, ada pencurian, ada macam-macam lah di situ. Nah, di situ justru saya ketemu guru ngaji saya pertama kali. Makanya saya kalau misalkan menceritakan kalau balik ke lapas, dan saya suka cerita, Ibu, kalapas-kalapas yang pernah ada bersama saya, kan mereka tahu ceritanya. Bukan saya mau mengatakan bahwa dulu ya dirimu yang memenjarakan saya masuk di kamar besar. Enggak ada. Justru yang ingin saya katakan ketika saya menceritakan saya pernah ada di kamar besar, bukan untuk menunjukkan ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Karena memang ada beberapa tahanan juga tipikor yang tidak di kamar besar. Tapi bukan di situ esensinya. Esensinya adalah ketika engkau menerima ujian dari Allah, engkau tidak usah tolak, engkau jalani, karena di situ engkau akan bertemu dengan apa yang namanya hadiah dari Allah. Karena ketika saya tidak lagi menolak untuknya, sudah saya nggak mau di kamar ini, saya mau kamar ini, saya menerima ikhlas, akhirnya saya ikutin, saya ada di kamar itu, saya bertemu dengan orang yang pertama kali mengajarkan saya Iqra. Artinya apa? Jangan engkau terlalu cepat menghakimi keputusan Allah itu buruk untukmu. Kalau hari ini belum mendapatkan impianmu, hari ini pengennya jadi ini tapi belum jadi, udah anggap aja itu adalah proses yang sedang Allah ingin engkau nikmati dulu. Hadiahnya biar Allah lah yang tahu. Bun, saya nggak pernah berpikir loh bakal jadi seperti ini, lillah. Berkali-kali saya bilang saya tuh cuma punya impian mau jadi guru Iqra. Tetapi itulah ketika engkau berharap kepada Allah, Allah mengangkat derajatmu. Bun, makom derajat seseorang itu akan diangkat setelah ujiannya selesai ya. Jadi jangan berharap engkau akan diangkat derajatnya sebelum melalui ujian-ujian sebelumnya. Ibu wali kota di sini pasti banyak ujiannya, Masya Allah. Lulus baru. Gak mungkin enggak. Menjadi posisi seperti sekarang juga banyak air mata yang beliau lewati, Masya Allah. Pasti pernah difitnah, pasti pernah dibuka aib, pasti pernah dikata-katain, Masya Allah. Tapi karena akhirnya berusaha melewati semua ujian itu, semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibu bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan bersama Al-Quran.
anak-anaknya soleh-soleha, keturunannya nanti dimudahkan urusan dunia akhirat, dan terutama semoga Bapak dilindungi di dalam jabatannya. Bismillah. Kita tidak pernah tahu apa air mata orang. Benar Ibu. Saya juga di sini lihat Ibu ketawa-ketawa tadi. Saya nggak tahu juga, pasti ada luka di hati Ibu. Apalagi kita perempuan, nggak usah soal diri kita sendiri, soal anak kita aja kita pasti nangis. Makanya saya merasakan bahwa kenapa akhirnya saya seperti ini, kuncinya itu adalah ketika ujiannya datang, engkau pasrah, berserah, nggak usah sok-sok mau ngatur. Saya pengen pindah lagi, ada. Tetapi kan ya mukalibal kulub ya Bun ya, hati itu miliknya Allah. Makanya kalau kita hari ini, jadi gini, kadang-kadang kita kan merasa saya sangat mencintai suami saya. Susah banget Mbak Enji, nggak bisa Mbak Enji, saya tetap cinta banget sama dia, berbulan-bulan saya mencoba untuk lupakan tapi nggak bisa, saya tetap ingat. Enggak ya Syafi ya. Kalau kita minta sama Allah, Allah lupakan ingatan itu, lupa. Enggak, tapi kan cinta dari Allah, ya itu dia. Hari ini engkau boleh cinta mati sama suamimu, belum tentu besok. Astagfirullahalazim. Coba lihat pasangan-pasangan, kalau mau dilihat, oh dia yang satunya cantik, yang satunya ganteng, tetap aja akhirnya cerai. Cinta itu hanya dipelihara oleh Al-Quran. Mau sesabar-sabarnya seorang istri, pasti akan ada, lu gak mungkin lah sabar terus lah suami kayak begini. Begitu demikian pun suami, mau sesabar-sabarnya suami gak mungkin lah, harus ngomong terus. Saya juga, itu dia, kalau bukan karena Allah selesai semua. Makanya ketika akhirnya hati ini terisi dengan Al-Quran, disitulah ternyata akhirnya Allah membentuk untuk pertama Bunya berharap kepada Allah. Kok bisa-bisanya saya di dalam penjara, yang datang itu abah saya, orang yang gak saya kenal sebelumnya, bawa buku-buku tentang Nabi Muhammad. Itu kan sesuatu yang goib ya. Saya ini kan nggak bisa dikunjungin Bun oleh sembarang orang. Tiba-tiba abah yang akhirnya sekarang jadi orang tua angkat saya ya, tapi almarhum abah tuh udah meninggal pada saat COVID. Tersisa Mama Ita ini orang Medan. Nah beliau itu bisa masuk ke lapas dan bisa berkunjung ke saya dan bisa membawakan bahan-bahan buku-buku yang besar-besar. Kalau dulu di dalam penjara kan kita nggak boleh baca koran, kita nggak boleh baca buku-buku. Nah jilalanya bisa masuk. Jadi apa? Inilah pertanda bahwa Allah itu banyak sekali menolong umatnya yang berserah kepadanya, yang kita sendiri pun nggak tahu. Kalau mau dibilang malaikat mungkin iya. Berapa kali saya coba bunuh diri, nggak mati-mati juga Bun. Betul, saya ini attempt suicide, mencoba untuk bunuh diri itu lebih dari 10 kali. Karena saya udah gak sanggup. Tetapi kan apa? Nah inilah yang dinamakan hal yang tidak terlihat oleh manusia. La tazan innaulaha ma'anna. Fa'ansalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadarahu atau ayat 40 la junidil lam tarauha. Masya Allah. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersamamu. Ketika itu Allah akan menurunkan ketenangan di hatimu, dan setelahnya Allah akan mengirimkan pertolongan yang tidak dilihat oleh manusia. Hari ini jangan tanya otaknya Angelina Sondak bisa hafal Al-Quran. Itu bukan Angelina Sondak Bun. Saya nggak pakai metode apa-apa. Itu yang saya selalu bilang, Bunda suka, Bunda nikmati, Bunda bisa hafal. Lagu Bunda nggak perlu hafal kok, terhafal juga. Betul?
Saya ini zamannya mami saya sama papi saya tuh dulu zamannya lagu-lagu Dian Piscesa, Pance Pondang, ya kan, Betaria Sonata. Betul, saya nggak pakai hafal lagu yang berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah, ya kan. Tiba-tiba akhirnya jadi hafal karena apa? Kita sering dengar dan kita nikmati. Bunda permasalahannya baca Al-Quran Bunda nggak nikmati, menyanyi lagu-lagunya Bunda nikmati. Yuk kita bikin sama aja. Saya bukan orang yang anti atau alergi terhadap nyanyian-nyanyian duniawi, nggak apa-apa bagi saya. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau boleh Bunda baca Al-Quran sebagaimana Bunda juga menikmati lagu-lagu itu. Nanti lama-lama itu ya akan menjadi apa ya, hafalan-hafalan kecil. Nanti Bun, alhamdulillah Al-Qurannya udah nyampe Pak Ustadz? Nah, sudah, Masya Allah. Nah, makanya disinilah kenapa saya sampai datang ke Tidore. Lillah, saya pengen bunda-bunda hafal Al-Quran. Gak apa-apa ya Bun ya. Saya kepengen banget Al-Quran saya tuh bisa dibaca sama bunda-bunda. Apalagi bunda bisa menghafalnya. Karena hanya itu yang akan menolong kita di dunia. Saya bermohon nanti Al-Quran yang bunda baca bisa mengabulkan hajatnya bunda di dunia, bisa menolong bunda di dunia, menjauhkan bunda dari yang zolim, dari yang hianat, dari yang jahat. Ayat-ayat suci itulah yang nanti akan memulihkan hatinya ibu-ibu. Dan kemudian Al-Quran ini yang akan menemani bunda di alam kubur. Makanya Al-Quran itu paling enak karena dia menjadi penolong di dunia dan dia juga menjadi teman di alam kubur serta menjadi syafaat di hari akhir. Sayangkan Bun, kalau yang double, triple ini Bunda sia-siakan. Saya bawa Al-Quran, maaf Al-Qurannya tidak saya jual. Banyak sekali anggota DPR RI, bahkan teman-teman saya tuh yang pengen Mbak Eci mau beli, mau kasih ke anak yatim, Mbak Eci, saya bilang ini bukan untuk dijual belikan, karena ini Al-Quran hafalan 4 blok warna beserta artinya. Saya kepengen yang dapat ini bisa menghafal Al-Quran dan mudah-mudahan bisa mengabulkan hajatnya. Kalau baju ini Bunda, emang saya jualan Bunda. Nah, inilah mau baju dulu nih Bun ya, sebelum Al-Quran ya. Saya nggak jualan ya Bun, saya promosi aja ya kan. Loh, betul, alhamdulillah saya lihat ibu-ibu pada pakai hijab, saya seneng banget. Karena apa? Memang ini saya ikhtiarkan seluruh keuntungannya untuk membantu para penghafal Al-Quran dan untuk kegiatan-kegiatan dakwah serta muslimah-muslimah, terutama para janda. Ya, jadi janda kalau menjadi reseller silakan. Bismillah. Memang harganya kali ini murah karena kalian nanti ibu-ibu nggak perlu bayar ongkir, ya kan? Ongkirnya ternyata kesini mahal sekali, 1 kilo 115.000. Betul? Harga hijabnya 109.000, ongkirnya 115.000. Hari ini ada di luar, ya. Di mana bazarnya? Bazarnya ada di samping, reseller Maluku Utara ada Bu Ain, ya. Makanya ini mumpung barangnya tanpa ongkir. Karena saya bawa sendiri, saya tenteng sendiri. Bunda, ini baju namanya Prisket Renda ya. Masya Allah, saya jadi kayak putri Indonesia zaman dulu. Boleh dipegang, ini bahannya enak banget ya. Nah, jadi Bunda harus dapat, ini juga cantik banget loh. Ini Masya Allah, ini nih yang pakai gini nih, cas cahaya hati Dina Sondak. Ini semua udah pada pakai, Masya Allah, terima kasih banyak ya Tidore ya. Ibu, ini yang 3 juga di belakang ya, Masya Allah. Tadi yang nanya juga ibu-ibu ya. Nah, ibu wakil juga Masya Allah. Jangan lewatkan kesempatannya. Saya lagi pakai hijab magnolia namanya, Masya Allah. Dan yang ini Prisket Renda. Yang mudah-mudahan koper saya pulangnya kosong. Saya mau bawa oleh-oleh, ya. Saya mau bawa oleh-oleh, Masya Allah. Karena udah 3 hari di sini sama Kololi ini belum diajak jalan-jalan juga. Saya mau beli souvenir, ya kan? Mau beli souvenir dari Tidore. Nah, tadi saya mau foto di mana?
benteng ya kan. Ini belum juga nih, jatuh terlalu panas merayap ini, Masya Allah. Nah sekarang kita balik ke Al-Quran. Al-Quran ini kami mempunyai sedikit kendala karena ekspedisinya ya, karena memang ternyata ngirim ke sini agak-agak lama dan susah ya. Artinya cari apa tuh kargonya. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan ini tinggal berapa Al-Qurannya. Tapi mudah-mudahan ini Al-Quran bisa membuat Bunda hafal Al-Quran. Kalau mau ditanya bagaimana caranya, disinilah caranya. Ini mushaf hafalan 4 blok warna beserta audio. Jadi kayak kita dengerin lagu ya. Nanti cara menghafalnya ini ada blok hijau, kuning, biru, dan warna peach. Ini dibaca atau didengarkan 10 kali habis sholat subuh, 10 kali habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib. 1 halaman ini habis sholat isya. Bun, saya kan single parent, waktu saya terbatas. Kadang-kadang lagi ngaji, ya tuh manggil, mami mau makan kan. Kadang-kadang oma harus saya perhatikan, mama saya. Jadi saya memang minta Syamil untuk membuat Al-Quran yang ada audionya, supaya saya juga bisa memperbaiki makhrajnya, panjang pendeknya. Bun, percaya nggak percaya, ada seorang ibu rumah tangga yang dalam 5 hari bisa menghafal 1 halaman ini. Dan ini hafalannya nggak pakai lupa. Kalau bagi kami penghafal Al-Quran nanti buat adik juga perlu sekali, karena paling nggak saya bisa balas-balesan. Ya kalau di rumah kan kadang-kadang saya lupa nih, misalkan lagi baca An-Nisa ayat 100 ya kan, tiba-tiba kok saya lupa nih yang 111. Kadang-kadang kan kalau bisa, oh ya saya pakai metode Kauni. Metode Kauni itu adalah metode menghafal Al-Quran dengan gerakan tangan. Alhamdulillah kemarin kami baru mau wisuda 53 santri lansia kami dalam 3 bulan hafal juz ammah, usianya 70 tahun sampai 83. Gampang kok menghafal, cuma saya nggak punya kesempatan kali ini untuk memberikan sedikit tips bagaimana menghafal Al-Quran pakai gerakan dan artinya ya. Nanti mudah-mudahan ya Ibu Wali Kota suatu saat mungkinnya bisa kesini lagi, supaya nanti ibu-ibu enak kalau misalkan lagi sedih hatinya bisa langsung baca Al-Quran. Tadi yang dibacakan itu surat Al-Kahfi ya, Alhamdulillahilladzi ansala ala abdihi kitabal malam yaj'alahu iwaja qayyimari yumsilu ba'san sayyidan minal-qur'an. Itu enak sekali Bunda. Jadi Bunda udah punya di dalam sini. Bunda ketika ada yang tilawah, Bunda tuh udah ngerti, oh ini loh ya, ini ya. Sampai tadi ke ayat 15 atau ke ayat 16. Di ayat ke-10-nya ada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi nikmatnya itu tuh enak karena terstruktur. Nah, kalau nggak punya waktu lagi nyetir atau lagi telepon sekalipun, sebenarnya kita dipakein aja AirPod supaya bisa dengar ayat Al-Quran seperti begini. Di samping sini ada barcode-barcode, hanya perlu di download aplikasi yang tidak berbayar. Ini ada aplikasi gratis 100%, tidak berbayar. Namanya Go Ngaji. Ikutin aja nanti petunjuknya, atau kalau nanti kurang jelas nanti bisa ditanya sama admin. Disemprotkan ke sini, ke barcode-nya seperti ini. Ini hanya berapa detik? 18 detik, Masya Allah. Dibaca 10 kali nggak lebih dari 2 menit. Ya, jadi kalau misalkan nanti Allah udah kasih 24 jam sempurna, udah hanya lewatin diminta sama Allah 10 detik atau 5 menit lah, mendengarkan aja ya. Masa nggak boleh sih punya, masa nggak mau sih ya? Paksain. Nah, di bawah sini ada motivasi Quran nih. Motivasi Quran itu, jadi Al-Quran ini nggak hanya isi tilawah ya Bun ya, ada kita pada hadis, ada motivasi Quran nih.
Kalau misalkan Bunda pengen belajar soal hadis-hadis yang ada, di sini banyak sekali ribuan hadis. Seperti ini nanti. Menyentuh Al-Quran ketika hadas. Jika ayat Al-Quran lebih banyak dari selain Al-Qurannya, yaitu terjemah dan tafsir, maka tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran tersebut dalam keadaan tidak suci dari hadas. Jika terjemah atau tafsir itu lebih banyak dari Al-Qurannya, maka dibolehkan menyentuh dan membawa mushaf itu, karena pada hakikatnya dia bukan mushaf Al-Quran. An-Nawawi, Al-Majmu'. Bismillah ya Bunda, jadi Bunda bisa punya banyak sekali wawasan ya, daripada Bunda dengar-dengar dari tetangga ngomongin orang ya kan, Nabi Firman satu sudah cerita orang lepe busu ya toh, satu sudah cerita orang lepe alis, satu sudah cerita tentang operasi plastik ya toh. Sudah jadi Bunda saya pindah ke kamari supaya lebih banyak baca Al-Quran. Dan selain itu Al-Quran ini khusus, ini Al-Quran ini pemoi sekali, befasong sekali, karena ada Bunda, ini kita desain sendiri, ada tulisan nama Angelina Sondak. Nanti kita akan tulis Bunda penama di sini. Bunda cukup tulis tanggal mulai bacanya. Gunanya untuk apa? Karena di lebaran ini ada lebaran hajat. Bunda tulis semua hajat dunia. Hajat dunia aja ya. Hajat di dunia ini. Mau naik haji, mau umroh, pengen beli mobil, pengen jual tanah, pengen beli panci, penggorengan, belanga, bumbu-bumbu, ya terus semua udah tulis yo. Ini latihan bersyukur loh, tapi ayat ala irabikum atugasiban. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian Bunda bakal lihat, Masya Allah. Ternyata Allah banyak sekali loh mengabulkan doa-doa. Biasanya ibu-ibu dalam hajatkan ini kalau ke anak-anak atau dalam ke suami, jaga suami dengan bacaan Al-Qur'annya kita. Bismillah ya Bun, saya nggak akan berlama-lama, nanti Pak Ustadz yang menjelaskan. Mudah-mudahan soalnya masih ada besok lagi di Ternate kan. Jadi ini Al-Quran di KUTM kota-kota indah. Di sini for berapa mudah-mudahan Bunda-bunda yang lebih dulu maju, itu noso yang lebih dulu dapat. Nah, karena walaupun ibu mau pesan ke sini kita mau, kita suka mau menyerahkan langsung karena kita suka berdoa. Mudah-mudahan bunda-bunda ini hajat dikabul dan semua kesusahan hati itu lenyap dengan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz silakan. Baik, gimana Bunda untuk secara keseluruhan untuk isi tausiahnya bisa Bunda supaya hati kita jadi bersih lagi ya, bisa menghijrahkan sifat-sifat buruk kita kepada sifat-sifat yang baik. Bisa Bunda? Bunda mau dilanjut enggak ceramahnya? Nanti insya Allah lain waktu ya. Dijabarkan lagi. Baik Bunda, menyambung apa yang disampaikan oleh Ustazah Angelina Sondak tadi. Bukan, kita dalam Safari Dakwah ini ada program yang sangat istimewa. Programnya apa? Program yang pertama yang jelas adalah dakwah. Wujudnya apa? Wujudnya kita sudah keliling sama Ustazah Angelina Sondak ke seluruh Indonesia ya. Yang belum baru nanti ke Rian. Kalau yang lain sudah semua, nanti kita coba ke Rian. Nah, kemudian program yang kedua adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Wujudnya apa? Wujudnya kami sudah bekerjasama dengan 14 pondok pesantren yang tersebar di Pulau Jawa. Itu nanti menampung anak-anak kita yang mau pondok pesantren tahfidz, yang mau menjadi penghafal Al-Quran dari seluruh Indonesia. Kemarin kalau yang dari luar Jawa banyak, dari Bengkulu ada, dari Lombok, dari Bali, kemudian dari Sulawesi, dari Makassar, dari Sopeng sana ada, dari Gorontalo kemarin sudah daftar 1. Insya Allah nanti setelah ini lulus SMP-nya nanti langsung ke sana. Kemudian dari sini, dari Tidore sama Ternate juga ada didaftarkan ya. Nanti insya Allah kita proses supaya bisa cepat-cepat untuk bisa mondok pesantren tahfidz menjadi penghafal Al-Quran. Dan program yang selanjutnya adalah beasiswa untuk anak-anak kita untuk kuliah ke Al-Azhar Galuh Mesir. Ini terutama yang sudah hafal 30 juz. Ya, nanti dari Ternate kemarin ada 1, dari Tidore ini ada 1 ya, yang mau kita berikan beasiswa ke Al-Azhar Galuh Mesir. Nanti kita proses secepatnya supaya bisa ke Jawa. Untuk apa? Kita beri pembekalan dulu, pembekalan selama 6 bulan sampai 1 tahun.
Biar apa? Biar nanti kita daftarkan ke Al-Azhar Galuh Mesir, dites dari sana langsung bisa lulus. Sebab pengalaman tahun 2024 kami itu sebenarnya mendaftarkan 3 santri dari 3 pondok pesantren yang terbaik di Jawa, kemudian dari rekomendasi dari para ustadz sana ini yang terbaik, tidak kita beri pembekalan. Setelah kita daftar ke sana, dites dari Al-Azhar sana, alhamdulillah yang lolos 1. Kemudian berdasarkan itu kita menyeleksi dari seluruh Indonesia, terkumpullah 25 santri yang hafal 30 juz. Kemudian kita kasih pembekalan. Nah, di pembekalan itu selama 6 bulan sampai 8 bulan kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dites awal sama ustadz-ustadznya, dan yang layak 7. Dari 25 itu yang layak 7. 27 itu kami daftarkan langsung ke Al-Azhar, dan alhamdulillah 7-7-nya lulus. Jadi Bun, tahun 2025 kita sudah ngirim 7 pelajar, 7 santriwan-santriwati yang hafal 30 juz untuk kuliah di sana. Masya Allah. Dan ini tahun 2026 ini juga ada dari 25 santri dari seluruh Indonesia yang kita berikan pembekalan, dan ini tahun ini juga sama ada 7 yang insya Allah nanti akan kita daftarkan ke Al-Azhar Galuh Mesir. Mohon doanya nanti sekitar Juni dites dari sana, mudah-mudahan semua lolos. Bagi nanti Ananda nanti datang dulu ke Jawa di pondok pesantren kami yang khusus pembekalan. Nanti insya Allah berarti setelah pembekalan 8 bulan atau 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu nanti Ananda kemudian ada prestasi dalam bahasa Arab terutama, itu kemudian layak kita daftarkan, nanti kita daftarkan langsung. Jadi mohon nanti kalau sudah kita beri istilahnya ruang, ya, kemudahan nanti belajarnya di Jawa itu untuk pembekalan sungguh-sungguh. Nanti biar waktu kita daftarkan ke Al-Azhar nanti diterima di Al-Azhar. Masalahnya Bunda, yang bisa menerima di Al-Azhar iya dan enggaknya itu bukan dari yayasan kami, tapi dari Al-Azhar langsung.